Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa, NIM C0C020001 dari akuntansi D3. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Yang perlu kita ketahui, yang pertama menyusun anggaran biaya konversi, kedua menyusun anggaran beban usaha. Pertama, menyusun anggaran biaya konversi. Dalam menyusun anggaran biaya konversi terdiri menjadi dua penyusunan, yaitu satu, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, dua, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Satu, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan produk. Oleh karena itu, anggaran biaya tenaga kerja langsung diperlukan dalam penghargapokokan produk per unit. Penghargapokokan produk per unit sangat penting dalam penentuan harga jual. Di samping itu juga, dengan disusunnya anggaran biaya tenaga kerja langsung dapat diperkirakan keperluan kas untuk biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. A. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satuan unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara: 1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. 2. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan norma yang diharapkan. 3. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. 4. Mengadakan taksiran yang wajar. 5. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang bisa dihindari dari faktor kelelahan. B. Jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja tenaga kerja langsung terpakai atau JKST, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung JKTKL atau JSTKL. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P kali JSTKL. JKST sama dengan jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P unit ekuivalen produk, JSTKL jam standar tenaga kerja langsung. C. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar BTKLST sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P kali BTKLSP. 2. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi dari pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. 2. Menyusun anggaran beban usaha. Menyusun anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jual cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum.
Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan adalah yang bersifat tetap ada juga yang bersifat variabel. Beban penjualan variabel contohnya beban konsumsi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabel. Sedangkan beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap bagi penjual, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel seperti beban promosi, penjualan, dan lain-lain. Beban administrasi dan umum adalah beban umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban klinik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Kesimpulannya adalah anggaran biaya konversi terdiri menjadi dua penyusunan, yaitu satu, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Dua, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok penjualan atau cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.